Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatma Julianti, CGP Angkatan 1, SD Negeri 47 Palembang. Di sini saya akan berkolaborasi bersama teman sejawat saya bernama Ibu Siti Khadijah yang akan berperan sebagai coach yang sedang menghadapi permasalahannya di mana anak kelas 6 itu sebentar lagi akan menghadapi ujian. Tetapi Ibu Siti Khadijah ini merasa akhir-akhir ini nilai siswanya itu turun, terutama di pembelajaran IPA. Nah, bagaimana cara menyingkapinya? Saksikan ya video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Pak Bu Ija, apa kabar ini? Udah lama gak ketemu ini. Baik, ginilah Lagi sih, lagi sibuk meriksa ulangan harian setiap minggu. nah ini hari Sabtu, jadi Ya, mereka setiap yang minggu. ini evaluasi ya. Iya, setiap minggu. Jadi hari setiap Sabtu ulangan, setiap Sabtu Hmm, diperiksa langsung. Ya, menghadapi begitu. ujian. Iya. Iya, oke. Tapi sebentar lagi Bu Ija pensiun ya? Iya, sebentar lagi pensiun, setahun lagi. Tahun lagi, masih ketemu kelas 6. Ini gimana Masih. ini? Kan eh, kelas 6 mau ujian ya? Ya, kelas 6 mau ujian sebentar lagi, 2-3 minggu lagi lah. Mau lagi. Itu gimana tuh persiapannya? Biasanya sibuk kan menghadapi ujian itu? Ya, kalau ujian ujian nasional tidak ada, cuma ujian Hmm. sekolah ada. Jadi nah, masalah yang menghadapi ujian inilah yang saya bingung. Sedangkan nilai mereka, prestasi mereka turun. Ini yang saya bingungkan. Kalau untuk yang pelajaran yang tidak memerlukan nilai yang bagus, tidak apa-apa. Ini kan ujian, karena kalau sudah ujian itu kan mereka tamat, pindah ke kelas lain, artinya pindah ke sekolah lain menjadi SMP. Nah, sedangkan mereka, nilai mereka, ada sebagian anak yang dari kelas ya dari kelas 6 ini, dari kelas saya ini, ada sebagian Hmm. mereka yang benar-benar bagus, mereka mengerti, mereka paham, ada yang sebagian yang turun karena prestasinya, apa karena belajarnya atau apa, atau karena sayanya, aku tidak tahu ya, tidak tahu saya apa. Itulah yang saya bingungkan. Mereka menurun ya. Di saya memikirkan yang menurun, kalau yang naik terus, yang bagus terus tidak jadi masalah. Yang menurun inilah terutama pelajaran IPA, karena IPA itu kan mudah, sudah itu, tapi mereka turun. Itu yang saya bingungkan. Oh, berarti Ibu ini ada yang itu ya dipermasalahkan ya di kelas 6 ini ya. Banyak masalahnya. Tapi yang paling Nah, utama itu yang pelajaran yang turun-turun, yang menurun pelajaran mereka, terutama ya. anak-anak yang sebagian yang tidak naik-naik. Masalahnya prestasi mereka, nilai mereka di kelas 6 ini, dari pertama kelas 6 sampai mau ujian begitu terus. Tak tahu ibu, aku tidak tahu, ibu tidak tahu apa persoalannya, apakah mereka yang bingung, apakah apa. Pokoknya mereka masih mantap, nilainya tidak pernah naik atau berubah. Itulah, Hmm, itu yang jadi masalahnya. Ibu tuh lagi ada permasalahan ya di kelas Ibu. Nah, coba deh Ibu ceritakan, siapa tahu kan dari cerita ini kita mendapatkan solusi gitu. Coba Ibu ceritakan apa sih masalahnya di kelas 6 itu, di kelas Ibu itu apa sih? Bisa Satu, dong Ibu ungkapkan? Ah, masalahnya satu. Kan masalahnya ini tadi. pelajarannya, terutama yang pelajaran yang prestasi, yang padahal pelajaran yang mudah dan mudah dicerna, tapi mereka masih turun. Itulah, apa karena saya yang salah atau yang bagaimana, tapi aku rasa saya yang salah. Apa Mereka pelajaran tuh? IPA, mereka pelajaran Hmm, IPA itu, ada sebagian mereka itu yang nilainya rendah, sampai rendah-rendah, serendah-rendahnya lah. Maka masalahnya mereka itu saya sudah memberikan, apakah karena saya memberikan itu kurang, di kelas itu kurang benar, ataukah hmm, mereka yang susah nangkep atau bagaimana, tapi saya rasa mereka belajar semua yang, ya itu tergantung ya, tapi
Saya Hmm. rasa salahnya saya di saya karena saya ngajarin mereka mempelajari pelajaran ini, pelajaran IPA terutama, mereka hanya mendengar, mendengar Hmm. dan melaksanakan, mendengar saya mengajar, mendengar penjelasan saya. Kadang-kadang mereka itu barangkali berpikir, ah penting cepat selesai. Mereka mendengar karena mendengar saja. Saya yang menjelaskan, mereka cuma mendengar. Setelah itu mereka menjawab dan melakukan yang suruhan dari saya. Cuma itu. Jadi mereka males barangkali ya. Atau males atau bosan atau malas. Berat. Nah, itulah yang saya rasakan. Jadi mereka itu merasa tuh di kelas itu tuh bosen gitu dengan mungkin ya kemungkinan ini cara pembelajaran ibu yang terlalu apa ya monoton ya gitu Monoton, ya bu ya. monoton. Aku rasa begitu karena monoton, males dia Ah, mereka karena mereka tidak aktif, tidak belajar. Jadi ah, barangkali itulah kesalahannya. Satu, mereka juga kurang membaca. Kedua, karena mereka tidak melakukan apa-apa, cuma mendengarkan, mendengar penjelasan dan melakukan pekerjaan. Mereka tidak berat. mengetahui. Iya, benar, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah jadi Ibu aku rasa begitu. mengajar di kelas itu ibu tuh secara monoton jadi sudah menjelaskan ibu memberikan tugas gitu kan jadi Iya. anak itu nggak nyaman bosan di kelas kan jadi Mm-mm. nilai mereka tuh jadi turun gitu ya bu ya Iya, ada yang sebagian bagus karena mereka menyimak, tapi ada yang menyimak tidak. Ada yang sebagian tidak menyimak karena ada kan anak-anak ini kan beda-beda. Ada yang ya cepat nangkap, ada yang lama ah, nangkap, ada yang memang tidak pernah mendengarkan karena mereka barangkali perasaan dia kalau guru nerangkan itu tidak perlu didengarkan buku ada kok itu berpikir jadi mereka males jadi bosen jadi pikirannya kemana-mana itulah Mbak. Tapi ada sahanya sebagian tapi sebagian ini yang membuat pusing kita kasihan melihatnya prestasinya hasilnya dan pekerjaannya jadi kalau bagaimana caranya saya akan menanggulangi ini yang saya pikirkan bagaimana caranya supaya hmm, mereka tapi hanya sebagian, tidak semuanya, hanya sebagian, cuma berapa orang, dua, tiga orang yang jadi persoalan yang benar-benar jadi persoalan. Kalau yang lain ya. separuh tuh kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Itu yang jadi masalahnya. Selama ini yang saya tangkap ini ibu tuh ngajarnya menjelaskan cuma itu ya menjelaskan Menjelaskan, memberikan iya, karena IPA tuh kan, karena apalagi musim pandemi ini. Musim pandemi ini bagaimana kita akan melakukan sesuatu pelajaran kalau kita hanya cuma menyampaikan melalui suara, melalui pembicaraan penjelasan, tidak bisa melakukan yang lain. Itulah yang saya rasa untuk pelajaran, terutama pelajaran IPA. Kalau pelajaran matematika itu persoalan mereka adalah persoalan salah kali-kalian bagi bagian itulah yang mereka tidak bisanya. Karena enggak IPA ini kita bisa melakukannya, kita bisa membuatnya, kita bisa membuat apa prestasinya berhasil kalau kita bertemu memang itu yang jadi masalah. Sekolah selama ini nah mudah-mudahan tidak, tapi karena pandemi ini dan karena keadaan beginilah membuat mereka prestasi mereka turun, tapi sebagian tidak banyak-banyak, beberapa orang itu saja. nah saya tangkap juga sepertinya ibu ini mengajarnya itu berpusat pada guru ya tidak berpusat pada anak ya. Ya karena aku rasa begitu dulu kan karena kami dulu karena saya guru lama sebentar lagi Ah, pensiun. tetap Selama ini kan iya. keaktifan anak itu sekarang kalau sekarang anak yang aktif menurut tema anak yang aktif. Oke, sebagian ada yang begitu yang aktif yang bergerak sendiri guru membimbing tapi yang tidak ini nah membuat mereka bosan inilah yang bingung. Jadi saya bingung karena mereka bagaimana caranya mengaktifkan mereka. Ini yang jadi persoalan. Karena kita tidak bisa melakukannya karena pandemi ini. Kalau tidak pandemi barangkali mudah-mudahan. Karena guru lama, kalau kami guru lama itu sudah.
kebiasaan barangkali menjelaskan itu. Jadi kalau sekarang kan katanya tidak lagi guru yang menjelaskan, jadi Ya, anak murid yang menemukan sendiri kan. Tapi karena pada ini guru lama masih sifat menjelaskan sama anak, bukan anak yang menerima, bukan anak yang mencoba, karena guru lama. Saya rasa itu penyebabnya. Guru lama terlalu menuntut kepada guru yang bergerak, bukan anak iya, murid. bukan anak yang aktif, Bukan gurunya anak yang yang aktif, yang guru yang aktif. Karena kebiasaan, karena perasaan dikasih tahu saja tidak tahu, apalagi mencari sendiri. Ini yang tidak bisa. Mereka sekarang saya lihat di buku tema ini, mereka harus bergerak sendiri. Nah, untuk anak-anak yang sebagian bisa, anak-anak yang mengerti, mereka tahu. Kan seperti di buku itu kan ada percobaan, ada mm, ada suruhan. Mereka melaksanakan sendiri, memang bukan guru kan, tapi sebagian yang tidak bisa ini dan tidak mengerti inilah yang akan diajarkan. Nah, yang diajarkan ini saya masih kebiasaan lama mengajarkan dengan menjelaskan sampai menerangkan itu. jadi setiap hari ibu itu sudah menjelaskan, ibu memberikan tugas itu yang ibu Tugas, ya. lakukan. Mm-mm. Jadi itulah yang membuat anak tuh merasa bosan, aku salah nih, bosan tidak nyaman. Akhirnya apa, nilainya tadi turun kan, sedangkan kelas Turun. 6 ini mau Mau kan. ujian, iya. Nah, itulah Nah, yang itu. penting. Nah, kira-kira Bu, apa yang akan ibu lakukan agar mereka itu tidak bosan gitu? Aku rasa kalau anak kelas 6 karena mereka sudah besar kan, sudah ngerti, berarti satu, jangan bertumbuh kepada guru. Jadi guru tuh harus gurunya harus mengubah strategi mengajarnya. Aku rasa begitu. Gurunya dia harus. Jadi gurunya yang harus mengubah strategi mengajar biar anak yang bergerak, biar anak yang aktif. Makanya barangkali saya mengajar ini jangan berpusat kepada saya, tapi kepada murid karena yang aktif kan sekarang kan harus murid biar mereka menemukan sendiri. Karena itulah saya akan mengubah cara mengajar mereka atau metode mengajar saya. Mudah-mudahan mereka bisa mengubah, mereka juga menjadi pola tidak menunggu, tidak melaksanakan perintah, tapi mengerjakan sendiri. Itu jadi saya. Jadi saya rasa saya akan mengubah metode mengajar. Mudah-mudahan bisa. Itu jadi jangan bertumbuh kepada anak. Jadi ibu tuh mau mengubah metode pembelajarannya ya, seperti itu Iya, kan? metode yang pertama diubah dulu. Nah, kemudian apa sih? Metode yang seperti apa maksudnya itu yang akan ibu lakukan itu? Menggunakan apa agar kelas itu jadi anak itu supaya apa ya, tertarik gitu, tidak bosen gitu. Ibu pengen ibu menggunakan metode apa gitu tuh? Kalau metode mengajar kan kita banyak metode mengajar. Tapi yang paling mudah kalau untuk kalau pelajaran karena IPA banyak penemuan, banyak praktik, banyak melakukan. Jadi saya rasa pertama kalau tidak bisa praktek, kita bisa melihat video atau gambar-gambar kan banyak sekarang. Apalagi sekarang zaman canggih bisa menggunakan YouTube atau apa yang membicarakan masalah pelajaran itu. Kalau tidak lagi bisa juga yang sifat anaknya yang aktif mereka menemukan jadi bisa menemukan metode video yang pakai menggunakan video, menggunakan apa itu PPT atau menggunakan praktek atau menggunakan cara menemukan sendiri. Jadi mereka itu harus yang aktif. Jadi kalau video kan jadi melihat gambar, mereka menemukan, mereka mengetahui walaupun tidak melihat asli atau melakukan praktek. Jadi mereka menemukan, bisa tahu dan bisa mencobanya. Itu saya rasa jadi cara mengajar saya harus mereka yang aktif menggunakan dan mempraktekkan. Itulah yang perlu. Jadi metodenya yang saya rubah, kemudian saya bisa menggunakan video kalau ada, terus lagi menggunakan PPT, kemudian lagi praktek.
yang praktek ini yang paling nomor satu kalau untuk pelajaran IPA. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan, tapi mereka ada di otak mereka dan bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pertanyaan. Karena mereka tidak lagi hanya hayalan, tapi mereka bukti nyata. Itulah yang saya pikirkan. Iya kan kebanyakan kalau IPA itu banyak prakteknya itu Bu Praktek, ya. iya. Nah, itu rencana ke depannya apa tuh, Bu? Agar mereka tuh tidak bosen gitu, bosen aku di kelas gitu. Jadi kalau saya rasa pertama saya dulu yang meningkatkan motivasi saya dulu, belajar saya. Jadi cara saya mengajar, motivasi saya jangan hanya pembelajaran itu pada pembelajaran yang monoton. Sudah itu Oh iya. pelajaran lain juga. Jadi prinsip saya adalah memotivasi diri saya sendiri untuk mengubah atau membuat strategi mengajar yang bagus, yang sesuai dengan pelajarannya. Kemudian anak-anak jadi meningkat. Jadi gurunya nomor satu. Saya dulu yang Diubah. motivasi, yang ditukar motivasi cara mengajarnya. Apakah karena jadi saya rubah dulu, baru kita belajar kepada anak-anak, biar anak yang belajar dengan aktif. Jadi itulah saya rasa. Oh, jadi Bu Ija itu akan mengubah metode pembelajarannya ya supaya anak itu Iya, menarik di kelas kan. Kemudian saya tangkap tadi Ibu akan menggunakan beberapa media ya atau praktek media, ya itulah. anak-anak itu kan. Kemudian yang cara mengajarnya tadi tidak monoton gitu, Tidak yang monoton, tidak hanya mendengar, menjelaskan, tidak mendengarkan saja. Mereka bergerak menempuh, mengerjakan sendiri, menemukan sendiri. Artinya sudah mendarah daging sudah menjelaskan, memberi tugas itu kan sudah apa ya, sudah menjadi Kebiasaan, jadi kebiasaan memang. Kalau kami yang lama ini suka kebiasaan menjelaskan karena kebiasaan anak itu kurang terutama anak-anak tuh malas membaca itulah jadi guru jadi lebih aktif kesel karena gurunya tuh anaknya tidak bergerak jadi gurunya yang ngoceh ngajar ngoceh jelaskan baru dikasih tugas tahu-taunya untuk pelajaran IPA tidak bisa dikasih begitu karena prestasi mereka malah dia mengakibatkan dia ngantuk bosan males betul. itu jadi berarti Nilainya tidak turun. pernah nilainya turun. Ini yang jadi masalah. Mereka mendengarkan, tapi mereka tidak memahami karena dia hanya mendengar. Tapi kalau mereka praktek, dia mendengarkan, ingat dia ingat, paham dia paham karena dia melakukan sendiri. Itu yang saya ingat, yang saya patokan saya begitu barangkali. Jadi mereka juga harus aktif, jangan hanya teori dan hanya mendengarkan guru saja bosen. Nah, jadi itulah. Jadi saya suruh untuk berikutnya saya ubah strategi dulu, motivasi saya ubah strategi cara mengajar saya, cara metode belajar saya, cara menggunakan alat-alat yang digunakan. Terus untuk pelajaran kelas 6 terutama, kalau kelas 6 kan sudah besar-besar, sudah bisa. Jadi mereka bisa menemukan sendiri. Kalau kelas 1, 2, 3 sudah mulai, tapi kalau kelas 6 itu sudah bisa seperti IPA. Kalau tentang tentang bumi, tentang alat tata surya, mereka sudah bisa mengerjakan, sudah menemukan, bisa menjawab. Nah, itu. Jadi kalau untuk kelas 6 saya rasa strateginya adalah gurunya dulu mengubah strategi yang sesuai, kemudian metode apa yang digunakan untuk pelajaran IPA. Sebenarnya IPA bisa praktek, cuma satu, keadaan kita tidak memungkinkan karena masih pandemi. Itu masalahnya. Kalau tidak pandemi, bisa. Kalau untuk pelajaran, kalau saya rasa setiap mata pelajaran itu anak murid itu pada ada persoalan masing-masing. Ya, kalau untuk IPS kebanyakan cerita. Tidak ada cerita dia tidak dapat.
Kalau Heeh. IPA dicampur dengan harus praktek, harus ada gambar, video, harus ada penjelasan. Jadi kalau IPA Betul. harusnya lebih banyak. Cuma saya tahun ini cuma hanya menerangkan, menjelaskan itu saja. Bagi yang mereka hobi membaca dan gemar membaca, dia paham. Yang tidak gemar membaca, inilah yang jadi persoalan saya. Bagaimana? Sedangkan kita mau praktek, keadaan tidak bisa. Jadi untuk tahun depan, saya akan mengubah motivasi mereka, mengubah Heeh. strategi saya mengajar. Sudah itu biar mereka lebih bagus. Maksud saya biar lebih baik dari yang tahun ini. Hmm. Jadi kalau saya sudah mengubah strategi mengajar saya, metode mengajar saya, mereka juga sudah tahu untuk pelajaran IPA begini, bagaimana caranya supaya naik. Jadi itulah saja. Nomor satu, saya mengubah Mengubah strategi metode. mengajar, metode mengajar, kemudian tahu Tanya memotivasi saya untuk lebih baik biasanya lagi. Iya, itu saja saya rasa. Mm-mm. kayak monoton, tapi sekarang akan diubah Menjadi menjadi yang kepada siswa gitu ya Bu iya ya. yang aktif lagi kepada siswa. Tapi itu Bu tidak hanya di kelas 6 sih yang menggunakan media itu, kelas 1 juga apa ya, Iya. kalau dengan menggunakan media tuh anak-anak tuh jadi lebih apa ya, aktif gitu, aktif, kreatif gitu, enggak bosen di kelas gitu. Memang Kemungkinan sih kelas 1. sebenarnya memang benar pakai pakai metode yang secara Nah, mengajar monoton seperti yang saya lakukan kali ini memang bosen. Karena tapi kalau keadaannya memungkinkan, kita memang benar-benar praktek menemukan sendiri segala macam. Tapi kalau untuk kelas 6 saya rasa tidak tidak bisa deh yang mereka monoton seperti yang saya lakukan itu karena bosan itu pasti timbul, pasti timbul. Bosan satu kalau dikasih soal mereka mengerjakan. Mereka kan tidak, tapi sebenarnya kalau tidak dijelaskan terlebih serba salah. Dijelaskan mereka bosan. Tidak dijelaskan mereka tanda tanya. Tapi kalau ada prakteknya, kalau pelajaran yang begitu seperti IPA, kalau IPA mereka membaca, menemukan, nah, mereka akan mengetahui. Nah, enak kalau mereka melakukan, yang tidak melakukan ini yang saya bingung. Kalau yang seperti anak murid saya kemarin itu ada berapa orang itu yang melakukan kalau tidak salah sekarang saya tema 9. 9. Tema 9 mereka melakukan tentang tata surya. Mereka sudah kalau dia hafal mereka hafal. Tapi yang ketika mereka ditanyakan secara istilah jawabannya secara isi, kalau yang sudah praktek, sudah mencoba, dia akan tahu, oh iya ya, ada siang dan malam tuh, karena mereka praktek sendiri, di rumah sendiri. Karena kan hari ini kan musim pandemi, mereka melakukan sendiri di rumah. Mereka ambil senter, ambil bola poli, bola kasti, mereka memutarkan sendiri. Mereka mengerti, oh ya, ini apa gunanya rotasi, akibat rotasi begini. Mereka tahu. Nah, yang jadi masalah anak yang tidak praktik inilah yang tidak bisa menjawab. Nah, itu yang jadi masalah. Saya terangkan dia tidak mendengar. Jadi kalau bisa minta sama Tuhan kita habis pandemi ini, kalau ditemukan mudah-mudahan. Kalau IPA memang benar mesti menemukan sendiri, mesti menjawab melalui video, melihat gambar, melihat kejadian. Contohnya tentang kalau tidak salah itu pelajaran kelas 6 itu semester 1 itu pelajaran tentang tumbuhan. Mereka tahu, tapi mereka tidak jelas yang mananya akar tinggal, yang mana umbi lapis. Mereka tidak tahu. Mereka ketemu tiap hari tapi tidak tahu. Nah, tapi karena kita masa pandemi ini tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerangkan, dan tidak bisa membimbing anak yang mana benda-benda tumbuhan-tumbuhan itu. Tapi kalau insya Allah kalau tidak pandemi akan dibawa benda-bendanya. Kemarin disuruh kelas 6 itu dibawa sedikit-sedikit. Nah, yang tapi menjelaskannya melalui video, melalui WA.
Bagaimana WA. lagi cara menjelaskannya secara WA? WA kan cuma suara, dia Iya, tidak betul. tidak megang barang. Kalau Hmm, ada yang hmm, megang barang enak. Ini Bu apa Bu? Nah enak. Ya kalau yang hmm. tidak punya barang, tidak punya bendanya, bagaimana ceritanya? Nah itu yang jadi masalah ketika ada soal, ketika ada pertanyaan, mereka tidak bisa jawab karena mereka tidak praktek. Mereka Tidak tidak melakukan menemukan sendiri. praktek. Kalau IPA menemukan sendiri. Itulah Kan kalau IP, kalau misalnya ada tugas dipraktekkan, nah itu ada hasilnya ada gitu kan, hasil hasil, pasti. nah, hasilnya Saya jawaban gitu. saya Menemukan jawaban dari hasil praktek. aktif. Ya kan? Saya kayak tahun kemarin yang sudah lewat, yang bukan tahun ini, tahun yang sebelum ini. Nah, saya lihat mereka kalau IPA senang, mereka senang. Karena strategi belajar ngajar itu yang saya benarkan. Saya praktekkan itu kan. Nah, sudah. Betul. Karena tahun ini yang saya tidak praktikkan, saya lihat hasilnya. Aduh jelek, memang tahun ini jelek, jelek, benar-benar jelek. Saya juga pusing. Ya, kalau tahun kemarin, yang tahun 2 tahun yang lewat praktek ya, Ya. pelajaran IPA, saya menjelaskan, saya kasih saya menerangkan, sudah saya tidak kasih penjelasan lagi. Mereka saya Hmm. kasih tugas. Mereka kasih tugas, saya suruh. Mereka bisa menjawab karena mereka menemukan sendiri karena kami praktek sudah, menemukan sendiri sudah. PR itu saya kasih di rumah masing-masing dengan benda masing-masing. Jadi mereka menemukan. Contohnya waktu itu saya kasih PR kalau tidak salah tentang yang akar tinggal. Terus lagi saya kasih umbi lapis, umbi batang. Mereka menemukan sendiri dari benda yang mereka bacakan di buku, mereka baca di buku. Oh, tentang umbi lapis Mereka, mereka. Dia baca, sudah baca, dibuktikannya, diambilnya barangnya. Contohnya umbi batang, kentang diambilnya. Oh, nah, dilihatnya kentang yang besar, kentang yang kecil, mana kentang yang mau tumbuh. Mereka menjawab, oh kalau kentang tumbuhnya di sini, ini dia buktinya. Jadi mereka menemukan. Kalau sekarang bagaimana saya akan membuktikannya? Enak kalau IPA tahun 2 tahun yang lalu. Karena sudah saya praktekkan, mereka menemukan sendiri, mereka menjawab sendiri. Kalau tahun ini terpaksa saya harus menjelaskan berupa penjelasan dan tugas, penjelasan dan tugas karena tidak bisa bertemu. Makanya saya itu bingung tahun ini. Persoalan saya adalah itu. Dan untuk pelajaran yang itulah yang paling utama, itu karena perlu pendekatan secara mengajarnya secara apa pakai metode mengajar yang macam-macam. Kalau yang zaman pandemi ini ya terpaksa pakai ya darurat. ram, Penjelasan itulah yang paling penjelasan. Jadi ternyata dijelaskan itu mereka juga bosan. Jadi saya bingung. Mudah-mudahanlah tahun depan saya akan mengubah motivasi. Saya akan memotivasi diri saya sendiri supaya mereka bagus. Mereka bagus karena kelas 6 kan sudah kelas 6 kan ke SMP. SMP itu kan Ya, berarti lah pelajaran lain, lah lingkungan lain. Jadi kalau dia hanya mendengarkan, itulah yang jadi pikiran saya. Kalau untuk kelas 6. Hanya nah, pelajaran, ya banyak sih pelajaran yang lain. Kalau matematika mereka tuh persoalannya ya pada matematika. Mereka bertumbuh kepada hafal kalian dan bagian dulu. Itulah. Kalau IPS enak kalau IPS. Melalui cerah ya. gambar bisa. Melalui gambar bisa. Melalui cerita. Tapi kalau IPA benar-benar memang benar-benar harus praktek dia. Harus praktek, harus menemukan sendiri, melakukan sendiri. Kalau IPA benar-benar harus praktek. Tidak bisa hanya cerita. Kalau tidak diceritakan saja, tidak bisa. Mereka tidak Hmm. paham, kurang paham. Kalau yang aktif, anak-anak yang aktif yang benar, itu banyak yang bagus. Tapi kalau yang anak yang, aduh, pemalas, dibimbing guru saja tidak dengar, gitu. Jadi benar-benar minta anak supaya IPA, pelajaran IPA terutama, harus praktek, harus menemukan sendiri. Itulah jadi strategi saya mengajar ini memang salah untuk tahun ini. Ah, oh. Salah karena Jadi, bertumbuh sama uh, anak. yang saya tangkap si ibu nih terlalu monoton mengajarnya, Iya benar. memberikan tugas tanpa tanpa media Ya, kan, sedangkan kalau IPA itu banyak apa ya? media, Hasilnya itu melalui praktek kan, misalnya praktek, tugas-tugas, hasilnya itu melalui praktek, sedangkan
ibu tidak menggunakan media, terus terlalu monoton yang berpusat Monoton, tuh benar. Heeh. gurunya aktif Guru, gitu, bukan bukan apanya yang aktif gitu iya, kan. jadi gurunya yang itulah kalau pelajaran kalau guru benarnya serba salah mau mengajarkan, dijelaskan terpengaruh kepada anak, tidak dijelaskan terpengaruh kepada anak. Kalau guru tidak menjelaskan, kasihan anak tidak tahu. Di guru menjelaskan, kadang guru saya ini kalau menerangkan tidak bisa menjelaskan secara sedikit, harus gamblang-gamblang. Jadi kalau ada anak yang bosan, bosan dengerin ngomong. Ada yang rajin dengerin yang itu, menyimak. Jadi nomor satu tuh kalau saya mengajar itu mereka yang tidak bisa, yang rasanya menurut ini karena mereka bosan mendengarkan barangkali mendengarkan saya menjelaskan itu karena mereka sudah kalau kalau praktik saya rasa mereka bisa karena mereka memegang sendiri, membuktikan sendiri, menemukan sendiri. Itulah yang jadi masalah kalau untuk pelajaran IPA. Kalau pelajaran IPA benar-benar harus mereka membuktikan sendiri, mempraktikkan sendiri, apalagi menjawabnya, menemukan sendiri. Kalau itu kalau IPA, kalau pelajaran lain saya rasa bisa. Itulah. Iya. Nah, coba untuk rencana ke depannya Ibu gimana itu? Yang Ya. awalnya Ibu lakukan, yang Ibu ubah apa itu rencana ke depannya tuh? Oh, pertama yaitu saya tentu mengubah strategi mengajarnya diri saya sendiri. Metode. Metode yang mengajarnya, metode. Jadi kalau untuk IPA itu tidak bisa dengan yang hanya guru yang bertumpu kepada guru. Karena situ banyak menemukan sendiri. Atau apalagi kelas 6 benar-benar banyak menemukan sendiri karena mereka akan karena pertanyaan dan soal-soal yang kalau kita lihat itu nanti banyak menemukan sendiri, tidak bisa seperti listrik kelas 5 pelajaran kelas 5 saya lihat kelas 5. Mereka tidak tahu kalau tidak mencoba sendiri. Yang praktek yang namanya rangkaian itu tidak bisa kita hanya ngoceng. Mereka tidak tahu. Nah, sudah itu untuk pelajaran untuk IPA juga pada kelas 6 tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mereka akan tahu kalau mereka menemukan membawa barang sendiri, menemukan sendiri, mendapat tugas sendiri, dan mereka mencoba sendiri. Mereka akan menjawab. Dengan begitu kita kasih soal, kita kasih pertanyaan, mereka bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka praktek, mereka menemukan. Oh ini aku. Cuma cara mengatakannya, menjawabnya yang salah. Tapi tujuannya sama, biasanya begitu. Karena 2 tahun yang lewat saya begitukan. Saya kasih soal, saya uji mereka benar atau tidak, ngerti atau tidak, saya praktekkan. Nah, tahun ini tidak saya praktekkan. Itulah persoalan saya tahun ini karena tidak melakukan metode strategi mengajar yang banyak. Jadi hanya bertumpu kepada guru. Anak hanya mendengar dengan penjelasan guru. Itulah jadi masalahnya. Jadi pertama saya adalah memotivasi saya sendiri supaya ngajarnya lebih baik. Kedua, strategi mengajar saya ubah. Jadi saya ubah dulu biar bisa lebih meningkat lagi. Itu saja kalau saya rasa. Jadi motivasi saya bertanya dulu dengan guru-guru yang lain apa kegiatannya, bagaimana caranya. Kan karena kita satu guru itu kan lain-lain kan. Kalau persoalan masing-masing kan. Kalau anak yang malas bagaimana? Saya rasa gitu. Karena kami sudah tua. Kebiasaan lama itu menjelaskan itu kebanyakan. Ceramah yang kebanyakan. Karena apalagi musim pandemi ini banyak ceramah jadinya. Menjelaskan, memberikan tugas ya, itu yang Iya. selalu kannya ya. Jadi rasa bosan gitu kan. Bosan benar-benar. Iya. Nah, apalagi tuh selain metode, apalagi yang akan Ibu ubah itu menggunakan beberapa media tuh? Iya, pastilah pasti. Media seperti apa saja, Bu? Kalau medianya, kalau video, taruhlah kalau di sekolahan ini nggak ada apa alatnya videonya. Nah, aku rasa mereka kan rata-rata punya HP. Nah, mereka bisa menggunakan itu sebagai medianya.
Satu, jadi menggunakan HP itu kan termasuk media yang bergambar kan ya. Nah, jadi mereka bisa ngelihat, membuktikan, oh ya, jadi mereka nanti saya rasa waktu kapan-kapan itu teringat, oh iya, ini yang tentang ini yang kelihat ini kemarin. Itu jadi Iya. menggunakan video itu saja. Satu lagi menggunakan PPT. Jadi apa? Mereka melihat slide, lihat gambar itu kan, melihat foto, melihat apa, mereka menemukan. Jadi mereka tidak hanya menghayal, jadi bisa melihat asli atau buktinya. Itu saja saya rasa. Baiknya dia di dalam kelas, di luar kelas, kalau di rumah mereka melihat bisa melihat HP. Heeh. Kalau di kelas bisa ngelihat video yang kita putar. Kalau mereka di kelas juga bisa melihat HP-nya juga. Atau gambar-gambar yang kita punya di sini sesuai dengan pelajaran itu. Kalau IPA, kalau 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 IPA kan enggak mungkin kalau tentang tata surya enggak mungkin kita bisa terbang ke ruang angkasa ngambil lihat matahari, lihat bulan. Tapi paling tidak ada gambar-gambar atau slide itu yang kita buktikan, mereka bisa melihat. Itu saja saya rasa kalau untuk Hmm. pelajarannya. Oh, itu jadi untuk rencana ke depannya gitu ya, Ibu Cara akan mengubah depannya akan mengubah metode metode mengajarnya. Itu saja. dengan menggunakan media. Wah, itu Media. ide yang bagus, Bu. Ide yang bagus itu kan, jadi anak tuh jadi tidak bosan di kelas gitu kan dengan yang Iya, monoton gitu kan. ya, Nah, monoton. terus komitmen apa, Bu, untuk menjalankan ini, Bu? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Eh, paling tidak saya harus mengubah motivasi saja, Ah, mengubah motivasi saya untuk meningkatkan prestasi mengajar saya, ya itu saja. Jadi motivasi diri sendiri dulu, baru memotivasi ah, anak-anak supaya dapat belajar dengan hasil yang lebih iya. baik. Jadi motivasi diri sendiri, sudah itu baru kita memotivasi anak murid. Ah, Jadi gurunya dulu, saya dulu yang saya benerin. Saya dulu yang jadi, saya benerin. Gitu. kemudian siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Hah? Belum. Untuk apa? Untuk anak yang Iya, membantu. Oh iya, paling tidak yang satu pertama yang lebih ya, yang lebih atau dengan kita teman sejawat. Sudah itu ya. teman, sudah itu seluruh guru yang merasa apa merasa Ah, sama-sama guru, jadi stakeholder kita itu kita gunakan, jadi saling membantu, saling bertanya, saling berkonsultasi, itulah yang saya rasa. Jadi kedua itu guru-guru sama-sama guru saling konsultasi, kemudian stakeholder kita itu tidak lupa ya yang ada di sekolah untuk memberikan masukan kalau persoalan ini apa, kalau begini begini bagaimana untuk menambah kita keterampilan kita supaya jadi lebih bagus lagi. Itulah yang saya pikir. Oh, itu ide yang bagus, Bu. Semoga kedepannya Ibu dapat mengimplementasikannya, mengubah metode pembelajaran gitu kan. Mm-mm. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu sudah curhat-curhatan ini tentang kelas 6. Iya. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Ibu.